Penistaan Faba, cara bermain paling ekstrim untuk membuatmu menjadi ahli. Baru-baru ini merajalela di San Yuzhou. Masuk ke gedung, dan tidak ada gerakan. Kalau begitu, saya akan menyatakan perang. Perhatikan, ada langkah kaki kecil. Saya tidak akan naik tangga ini. Jika naik, akan tertangkap. Kita kembali saja. Lewati dari tangga lain. Sebagai leluhur Faba, percayalah padaku. Jika kamu mempelajari cara bermain ini, kamu akan berubah dari tikus yang lemah menjadi kotoran yang muncrat kemana-mana. Itulah niat awal saya. Tidak tertekan oleh tim penuh perlengkapan dan kait. Dan saat mengais kotakmu, mulutku akan sesekali mengeluarkan suara. Terkait sampai mati. Baik menang maupun kalah, kamu akan menemukan alasan kebingunganmu sendiri. Inilah letak ekstremitas dari cara bermain ini. Saat berada di dalam gedung, seluruh gedung yang kamu lewati tidak ada orang. Kamu bebas berlari. Bahkan jika kamu tidak sengaja menginjak tanah yang berantakan di depan, ingatlah anakku, wajar saja kalau langsung tertidur. 2 menit kemudian, kita akan menjadi Faba baru lagi. Jangan khawatir. Dengarkan, Red Wolf datang dengan gerakan meluncurnya. Dari suara langkah kakinya, yang jauh ke dekat, kamu dapat melalui cara ini. Untuk melatih kemampuanmu mendengar dan membedakan posisi. Dia datang. Dia harus merasakan benturan ke dinding dan tanah yang berantakan. Dengarkan langkah kaki dengan seksama. Ada orang lain datang dari belakang. Satu lagi benturan ke tanah yang berantakan. Anjing perisai hanyalah masalah kecil. Masih ada satu cakram terbang. Dilemparkan ke orang ketiga. Selama dia terkena luka dingin, dia akan mati. 60 kerusakan sejati. Set lengkap datang. Semuanya harus duduk. Saat pertama kali melihat anjing perisai, aku sudah memikirkan cara menanganinya. Jangan khawatir, aku dalam kondisi penuh. Jika dia membuat satu kesalahan, dia tidak akan bisa membunuhku. Apa artinya anjing perisai hanya melukaiku 3 kali? Kemampuanku melarikan diri lebih baik. Tapi itu kelas 1. Perhatikan detailnya. Tutup pintu sesuka hati. Pada saat ini, dia sudah tertinggal jauh dariku. Kita masih punya 20 darah. Selama kita dalam kondisi penuh, kembali lagi. Menangani anjing perisai ini, hanya butuh 1 flash. Cukup. Perhatikan informasi video. Ada satu tim lagi di dapur. Red Wolf menjatuhkan sarung tangannya. Anjing perisai menungguku di lantai atas. Jadi ini adalah posisi yang lebih aman. Langsung minum obat. Ingat, jika suatu hari developer mengatakan mereka butuh bot, aku akan pergi ke rumahnya tengah malam. Langsung berteriak. Bagaimanapun, aku hanyalah kotoran. Tidak perlu berteriak. Tidak peduli apakah mereka memakai set 4, 5, atau 6. Aku akan langsung menerjang mereka. Tapi tetap harus diingat satu kalimat. Kamu harus menemukan keseimbangan antara keganasan dan ketenangan. Setelah masuk ke gedung, cobalah gunakan mata dan telingamu untuk menganalisis setiap detail. Ada asap di depan, terlihat juga ada orang melompat. Pada saat ini, kegagahanmu akan berperan. Ingat, selama ultimate-mu belum berakhir, kamu kebal. Dia melihatku, akan memanggil rekan timnya untuk menyerang balik. Jadi aku harus mengantisipasi terlebih dahulu. Big Flash diikuti dengan meluncurkan cakram. Dia sudah mati jika terkena. Kita hanya perlu menangani sulitnya jalan di depan. Terkena ultimate buah. Kita harus cepat keluar. Tidak bisa. Tidak. Sudut ini bagus. Kapan harus menyerang? Kapan tidak seharusnya menyerang? 2 tim bertabrakan. Ingat selisih 6 detik. Dalam 6 detik, selama mereka bergerak, kita harus menunggu dengan sabar. Terkena burung kuning terakhir. Tapi, jika ada 3 tim, hari ini, suara langkah kaki tim lain terdengar dari luar pintu. Kemenangan 2 tim di atas sudah hampir habis. Saat itu, kamu harus menemukan keseimbangan tim mereka. Titik tengah keseimbangan. Saatnya sekarang. Mereka sudah mulai bertempur. Kembali. Tim baru tepat di atas. Mereka sombong, biarkan aku memadamkan api mereka. Terlihat sudah tidak ada tim, maka tim terakhir tidak akan lebih baik. Langsung tangkap. Kerusakan tempur 20.000. Harus mengais 9 kotak. 3 juta. Mundir dengan bebas. Berani di depan Chin Kuan membuat pecah. Ini adalah jalan menuju kematian mereka. Kembali, banyak orang menyerang orang lain untuk membuat pecah. Mereka akan berhati-hati menekan tombol, atau terluka parah oleh prajurit di luar. Tapi tidak. Selama langkah besar menekan mereka. Jika kamu sudah memutuskan, bergeraklah seperti guntur. Dengan cara yang paling cepat, muncul di depan mereka. Pada saat ini, ada yang bertanya, bagaimana jika seseorang bangun?
dan membersihkan prajurit kecil? Kalau begitu langsung serang. Reaksinya tidak secepatmu. Aku berlari ke depan mereka. Hanya butuh 18 detik. Mouse sampai terbang karena kaget. Lula ini tidak bergerak. Pasti masih mencari mouse-nya. Sebagai posisi serangan Ombu Hayan Kilikikonan Pusini Mochisaran Semihas. Kecepatan serangan tanpa suara ini. Bagi yang tidak punya mental kuat, akan kencing karena takut. Bagi yang punya mental kuat, masih bisa melawan balik. Kalau begitu, selamat. Mengais seteguk kotoran. Cara bermain ekstrem ini, sungguh sempurna. Ikuti saya.